Assalamualaikum, apa kabar pemirsa Nyoba Profesi? Kali ini ada berita yang ingin gue sampaikan. 7 kasus pembunuhan di Indonesia yang tak terungkap, siapa dalangnya? Tak bisa dipungkiri, kasus pembunuhan di Indonesia nyaris setiap hari terdengar di sejumlah siaran berita. Motifnya pun beragam, ada yang didasari oleh balas dendam lantaran sakit hati, konflik keluarga, percintaan, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak kasus yang terjadi di negeri ini, ada beberapa yang hingga saat ini tak terpecahkan dan tetap menjadi misteri. Meskipun berbagai penyelidikan telah dilakukan oleh tim ahli, namun nyatanya sejumlah kasus ini akhirnya ditutup karena tak kunjung mendapatkan jawaban yang pasti. Inilah daftar 7 kasus pembunuhan di Indonesia yang hingga saat ini belum terpecahkan. 1. Pembunuhan Setiabudi 13 pada tahun 1981. Kasus Setiabudi 13 seolah menjadi sejarah kelam yang mengawali rentetan pembunuhan mutilasi di Indonesia. Kala itu warga di sekitar Jalan Setiabudi, Jakarta Selatan, dihebohkan oleh penemuan 2 kardus besar berisi potongan tubuh manusia yang berjumlah 13 bagian. Tragisnya lagi, hasil pemeriksaan tim forensik menyatakan bahwa pelaku tak hanya memotong-motong tubuh korban, tapi juga mengupas seluruh daging dari kulitnya dengan sangat detail. Pembunuhan sadis tersebut lantas memicu ketakutan bagi masyarakat, bahkan para saksi juga mengaku ketakutan ketika dimintai keterangan. Pihak berwajib pun kesulitan mengungkap kasus tersebut. Sudah 4 dekade berlalu, siapa dalang hingga apa motif dari pembunuhan sadis ini tak pernah terungkap. Yang kedua, pembunuhan wartawan di Yogyakarta pada tahun 1996. Seorang wartawan di Yogyakarta bernama Fuad Muhammad Sarifuddin alias Udin memang terbilang berani dalam menulis beberapa berita fakta. Kala itu bertepatan dengan masa pemilihan calon Bupati Bantul periode 1996 sampai 2001. Udin pun membuat beberapa laporan yang isinya syarat akan kritik terhadap pemerintahan. Pasca beberapa artikel yang ditulisnya terbit, Udin merasa dirinya kerap diawasi bahkan diikuti oleh orang yang tak dikenal. Pada 13 Agustus 1996, Udin diserang oleh beberapa orang tak dikenal di halaman rumahnya dengan menyisakan luka pukulan hantaman di kepala hingga perut yang disodok besi. 3 hari kemudian, Udin pun dinyatakan tewas. Serangkaian penyelidikan yang dilakukan dianggap janggal, dari barang bukti yang hilang hingga penetapan pelaku tumbal yang dipaksa mengaku melakukan pembunuhan tersebut. Sampai saat ini setelah lebih dari 2 dekade berlalu, motif hingga dalang dari pembunuhan Udin masih menjadi misteri yang tak terungkap. Yang ketiga, pembunuhan aktivis HAM Indonesia pada tahun 2024. Munir merupakan seorang pejuang HAM yang cukup dikenal paling kritis dan berani. Ia kerap menyuarakan keadilan dan menolak lupa dengan berusaha memecahkan sejumlah kasus yang belum terkuak. Dalam penerbangannya menuju Amsterdam, Munir sempat mengeluh kesakitan kepada salah satu pramugari. Beberapa saat kemudian ketika pesawat berhasil mendarat di bandara, ternyata Munir sudah dalam keadaan tak bernyawa. Berselang 1 bulan, penyelidikan hasil visum menyatakan terdapat senyawa arsenik dalam tubuh Munir. Arsenik sendiri merupakan racun mematikan yang tidak memiliki rasa, aroma, dan warna ketika dimasukkan ke dalam minuman. Sudah 17 tahun berlalu, namun hingga saat ini dalang dari kasus kematian Munir belum terpecahkan. Kita lanjut. Yang keempat, pembunuhan buruh pabrik di Sidoarjo pada tahun 1993. Pada tahun 1993, seorang wanita bernama Marsinah tampak sangat berani berada di posisi depan ketika menyuarakan kenaikan upah bersama para buruh lainnya.
Kala itu aksi demo besar-besaran memang tengah dilakukan oleh para pekerja pabrik yang meminta kenaikan haknya. Beberapa hari setelahnya, Marsina ditemukan tewas di tengah hutan dengan kondisi tubuh lebam dan penuh sayatan. Hampir 3 dekade berlalu, kematian sang buruh wanita pemberani tersebut masih tetap menjadi misteri. Yang kelima adalah pembunuhan anak kolonel di Danau UI pada tahun 2015. Penemuan jasad mahasiswa UI bernama Akseina yang tampak mengambang di danau sekitar kampus tersohor itu cukup menggegerkan publik. Pada punggungnya terikat sebuah tas ransel berisi 5 buah batu konblok yang tentu saja menenggelamkan tubuhnya dan membuatnya kesulitan untuk berenang naik ke permukaan. Pihak kepolisian awalnya menyatakan bahwa motif kematian Akseina merupakan bunuh diri. Namun ayahnya merupakan Kolonel Sus menolak pernyataan tersebut lantaran ia tahu jika anaknya merupakan seorang yang ceria dan memiliki semangat yang tinggi. Selain itu, ia juga menilai banyak hal janggal dari kematian anaknya. Meskipun pihak berwajib kembali membuka kasus tersebut sebagai dugaan pembunuhan, namun hingga saat ini motif dan pelaku sebenarnya masih menjadi tanda tanya. Kita lanjut. Yang keenam, pembunuhan Hassani pada tahun 2015. Wanita berusia 40 tahun bernama Hassani ditemukan tewas bersimbah darah di kediamannya dengan kondisi leher yang digorok. Kurangnya saksi yang memberi keterangan karena korban hidup sebatang kara membuat pihak kepolisian sulit menyelidiki kasus ini. Selain itu terdapat hal aneh saat proses penyelidikan, yaitu sejumlah polisi beberapa kali sempat mengalami kesurupan. Dugaan pelaku menggunakan ilmu hitam untuk mempersulit penyelidikan pun sempat mencuat. Waktu berlalu, siapa pelaku di baliknya pun tak pernah terkuak. Yang terakhir adalah pembunuhan Nelson Marbun pada tahun 2015. Pada September 2015, kawanan perampok memasuki rumah mewah pengusaha Nelson Marbun di Jakarta Barat. Berusaha menghalangi niat para perampok tersebut, Nelson Marbun justru dihujani bacokan mulai dari wajah, kedua tangan, leher, hingga telinga yang nyaris putus. Istrinya yang bernama Riris, yang juga berada di tempat kejadian pun mendapat luka di kepalanya. Namun ia segera berlari naik ke atas dan mengunci pintu kamarnya, kemudian menelpon kerabatnya meminta bantuan. Beberapa saat kemudian polisi tiba di rumah tersebut, namun para perampok sudah melarikan diri dan Nelson Marbun ditemukan tewas bersimbah darah. Sementara istrinya yang selamat segera mendapat perawatan, namun trauma berat yang dialaminya membuatnya sulit diminta keterangan. Serangkaian penyelidikan dilakukan mulai dari pemeriksaan saksi hingga barang bukti. Namun para pelaku masih menghirup udara bebas dan kasus ini pun tetap menjadi teka-teki. Itulah 7 misteri pembunuhan di Indonesia yang hingga saat ini tak terpecahkan. Sungguh mengerikan, bukan? Semoga kebenaran segera terungkap dan kasus seperti ini tidak akan pernah terjadi lagi di negeri Indonesia kita tercinta ini. Oke, simak terus berita viral di Nyoba Profesi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Nyoba Profesi. Wassalamualaikum.